Halo, apa kabar pemirsa? Saya Medina kembali menjumpai Anda. Tentunya lo trendsetter program infotainment yang paling hangat, orisinil dan terpercaya, Hot Shot. Bukan Hot Shot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, tetap saksikan Hot Shot selama 1 jam ke depan. Sebab Hot Shot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Ramadan penuh hikmah, seolah turut menguak kejutan demi kejutan di balik kasus suap yang mengguncang Saipul Jamil di bulan suci ini. Ya, ironis, di bulan Ramadan di mana umat muslim berlomba-lomba mencari pahala lewat ibadah, Saipul justru tersandung kasus suap yang berbuntut ditetapkannya Samsul sang kakak kandung, berikut 2 pengacara serta panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai tersangka kasus suap oleh KPK. Karena ketika investigasi tim Hot Shot menguak status rumah Saipul di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, sebuah perubahan tak terduga terjadi. Rumah Saipul yang sebelumnya dipasang tanda disewakan kini telah tiada. Bahkan diam-diam telah dikosongkan sejak tanggal 5 Juni 2016 lalu karena telah dibeli oleh seseorang yang masih dirahasiakan identitasnya. Tak ayal, rumah Saipul yang telah dikosongkan tepat 7 hari sebelum mendulang vonis 3 tahun penjara di Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu pun seolah menjelaskan hasil penyidikan KPK yang mengungkap bahwa Saipul bahkan rela menjual rumahnya diduga demi upaya suap. Mau konfirmasi Pak, ini sekarang kepemilikan rumah udah bukan rumah Pak Saipul. Udah ada di koran. Oh, udah kejual Pak? Udah kejual. Saya nggak bisa ngomong dulu deh. Ya 2 minggu sampai 18 harian. Tertanggal 5 kalau nggak salah, 5 ya. Saya udah sini udah kosong. Sumber uang suap ini informasi dari hasil pemeriksaan sementara memang adalah dari terdakwa SC. Jadi dia sampai menjual rumahnya untuk ini, tapi ini juga belum kita lakukan pengembangan. Hari ini masih sedang dilakukan pengembangan. Ya, mengejutkan. Kerap mengaku tidak bersalah atas kasus pencabulan anak di bawah umur yang menjerat dirinya, tapi tak banyak yang tahu bahwa diam-diam kabarnya Saipul Jamil lewat pihak keluarga dan tim pengacaranya kerap melakukan lobi-lobi dan mencari celah untuk menghindari hukum. Salah satunya dengan mendatangi ayah kandung korban DS dan konon dengan iming-iming suap hingga 300 juta rupiah agar DS bersedia mencabut pelaporannya di Polsek Kelapa Gading dan berdamai. Memang benar melalui bosnya Bapak DS ini ya di perusahaan. DS ini kan kerja perusahaan melalui Bapak bosnya ya disampaikan kepada bosnya ini supaya bapaknya DS ini menerima perdamaian. Artinya mereka siap memberikan kompensasi, yang penting ya damai, dicabut itu perkara. Lah saya pikir kok melalui bapaknya DS ya yang ada di Cirebon ataupun di Indramayu. Ya seharusnya yang mereka lakukan pendekatan ya kepada saya dong yang telah diberikan kuasa penuh oleh DS laku pengacara. Ya jadi kita pernah ketemuan dari pihak lawyer sana dan lawyer kita dan juga saya ada di situ ya mereka mengajukan nilai gitu kan nominal. Kita pernah mau sepakati tanpa kita tawar lagi, cuma tak berpikir apa, tiba-tiba mereka menaikkan tawarannya gitu kan, jadi kita pikir udah nggak perlu lah. Namun tidak mempan melalui ayah DS, pihak Saipul pun diduga kembali bergerilya mencari celah dengan langsung bernegosiasi dengan pihak pengacara DS. Tak main-main, kabarnya pihak Saipul dikabarkan berani menggelontorkan budget hingga 500 juta rupiah demi membela kebebasan Saipul. Ketika itu dari pihak SJ ini ataupun pengacaranya menawarkan ya sebagai dana kompensasi, wajar, sama saya itu wajar, hal-hal yang wajar banget ya ke korban ya. Nah memang benar nominalnya sudah terbentuk, udah ada nilainya ya. Lah tapi ketika itu saya dianjurkan untuk mencabut LP. Ya tidak mungkin dong saya mau mencabut LP. Kenapa? Pertama, tidak mungkin mencabut LP, diatur oleh undang-undang. Kedua, kalau saya mencabut LP sama saja saya membuat permusuhan perlawanan dengan pihak kepolisian Polsek Kelapa Gading, yang mana mereka sudah bekerja keras maksimal membuktikan bahwa Saipul Jamil ini terbukti melakukan perbuatan tindak pidana Undang-Undang Perlindungan Anak dan ditetapkan sebagai tersangka.
Saya tidak mau gara-gara duit nama baik saya jadi rusak, saya tidak mau. Waktu kita diajak rundingan di Polsek gitu kan, kita setujui ya apa yang diinginkan sama pihak kuasa hukumnya DS, ya apa yang dipinta ya kita turutin, bahkan nggak pakai ditawar. Namun di situ entah dia berpikiran apa, tiba-tiba ya setelah kita mengikuti apa yang ditawarkan, dia menaikkan 2 kali lipat dari angka itu. Gitu. Padahal kita mau istilahnya memberikan perdamaian itu bukan dalam rangka soal salah dan tidak salah. Ya, kalau dalam ini kita keluarga menghitungnya masalah hitung-hitungan ekonomi, hitung-hitungan materi gitu kan. Kalau misalnya Saipul dia bisa di luar kan dia bisa lebih berkreasi lagi kan. Tak pelak, teka-teki baru pun mencuat. Tertangkap tangan oleh KPK berusaha melakukan suap demi mengurangi vonis hukuman kasus pencabulan anak di bawah umur yang dihadapinya. Bagaimanakah kini status hukuman 3 tahun penjara yang terlanjur resmi diketuk vonis oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 14 Juni 2016 lalu? Tersandung kasus suap, mungkinkah vonis 3 tahun penjara Saipul tersebut akan batal atas nama hukum? Butuh waktu untuk menjawabnya. Kabarnya, pekan ini Saipul yang kini mendekam di LP Cipinang pun konon harus siap-siap menghadapi pemeriksaan KPK atas kasus suap yang dilakukannya sendiri. Kalau masih ada upaya hukum, itu bukan lagi di sini tapi sudah di tingkat banding. Dengan dibacakannya putusan dan ditutupnya persidangan, pemeriksaan perkara di sini selesai dan ditutup. Ya kalau ngomong Mas bilang adil nggak adil ya sebenarnya nggak adil. Makanya tadi tim pengacara bilang pikir-pikir. Pokoknya doakan saja, saya syukuri ini semua. Oke, terima kasih, doain Bang Ipul ya. Semoga kuat, sabar, dan selalu menjaga sholatnya. Amin. Ramadan yang penuh hikmah turut mengulik fenomena keajaiban batu Hajar Aswad di Ka'bah Mekah. Kabarnya itu pula yang dirasakan pedangdut muda Lesti pasca pulang dari ibadah umroh di Tanah Suci Mekah. Nah, seperti apakah keajaiban yang dirasakan Lesti ketika berhasil mencium batu Hajar Aswad di bulan Ramadan ini? Seperti apa pula kisah ajaib yang didulang para selebriti seperti Syahrini hingga personil band Wali Apoy ketika berhasil mencium batu Hajar Aswad? Simak berita lengkapnya hanya di Hot Shot sesaat lagi.